Bukannya Kedan tidak bisa menghadapi kesulitan, justru Kedan melihatnya dengan sangat jelas. Metode seperti Void ada di depannya, dan dia telah mencoba mengambil inisiatif untuk memecahkannya, tetapi tidak berhasil. Dan dampak gerbang Void ini pada iblis adalah mutlak, dan memiliki efek akhir. Jika gerbang kosong ini tidak dibersihkan, itu adalah momen kritis hidup dan mati bagi iblis. Saat ini, siapa lagi yang bisa ditunjuk Kedan? Selain Feng Tianxing, dia tidak dapat menemukan tenaga kerja yang cocok. Karena persekutuan Feng Tian menggunakan sarana umat manusia, dan sarana umat manusia adalah sesuatu yang belum pernah mereka persiapkan untuk Void, dan mereka sangat mematikan, dan hal yang sama berlaku untuk gerbang Void sekarang. Jika Feng Tianxing dapat membersihkan gerbang kehampaan, mereka tidak perlu lagi diganggu oleh kehampaan yang menyerang kapan saja dan di mana saja. Ini adalah hasil yang sulit dibeli. Selain sarana, Feng Tianxing juga yang memiliki pikiran paling aktif di antara semua iblis. Selama Feng Tianxing hadir, Kedan merasa sangat nyaman. Bahkan setelah dia berkonflik dengan Feng Tianxing, perasaan ini tidak berubah. Baru setelah dia mengusir Feng Tianxing dari rumah Kedan merasakannya untuk pertama kalinya. Krisis. Dan Feng Tianxing adalah penghubung terpenting, kartu hall yang dapat membuat keluarga merasa nyaman. Belum terlambat bagi Kedan untuk bangun sekarang. Begitu Kedan mengeluarkan perintah, Kechan datang untuk memprotes. Saudaraku, kali ini kami mengundang Feng Tianxing kembali. Kesulitannya tidak rendah, dan kami akan kehilangan banyak sumber daya saat itu. Kedan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tentu saja aku tahu ini, tapi apakah kita punya cara lain? Kita tidak punya jalan keluar. Kita hanya bisa memilih Feng Tianxing. Dia satu-satunya harapan kita untuk mengalahkan gerbang kosong ini. Jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka cara terbaik bagi kami adalah memilih untuk memindahkan tempat tinggal keluarga. Timbang dengan hati-hati. Apakah lebih mahal bagi kita untuk meninggalkan wilayah keluarga seperti ini? Atau lebih mahal untuk berkompromi dengan Feng Tianxing? Kedan Sword Direct 5D Kechan speechless. Benar, pilihan apa yang mereka miliki? Mereka telah membuat pilihan yang bisa mereka buat. Ini adalah upaya terakhir mereka untuk membiarkan suku tersebut mencoba berbagai cara, tetapi sayangnya tidak berhasil. Sekarang Feng Tianxing adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mempertahankan wilayah di bawah yurisdiksi mereka. Jadi Kedan harus meminta bantuan Feng Tianxing, bahkan jika dia mengeluarkan beberapa sumber daya. Ini juga tidak berdaya, dia tidak punya solusi lain. Kata Kechan. Saudaraku, ada 2 lantai sumber daya di gudang. Itu sudah merupakan jumlah yang mengerikan. Kamu harus memikirkannya. Kedan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sekarang bahkan jika Feng Tianxing menawarkan 50% dari sumber daya penyimpanan, saya akan setuju, selama dia dapat menghapus benda ini untuk saya. Kedan sangat menyadari statusnya saat ini, dan juga sangat jelas apa yang akan terjadi jika Feng Tianxing tidak setuju. Sekarang saya hanya meminta Feng Tianxing untuk setuju. Saya hanya meminta Feng Tianxing untuk melepaskan masa lalu. Kedan sangat tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang membuatnya sehingga tidak ada keberadaan di antara iblis yang bisa mengendalikan situasi? Bahkan jika itu kemungkinan kecil, dia tidak akan begitu rendah hati dan memohon belas kasihan dari Feng Tianxing. Kedan sangat jelas bahwa dia harus membayar harga untuk pilihan aslinya, dan ini perlu. Ketika para kroni menyampaikan berita kepada Feng Tianxing telah menunggu lama. Tetapi Feng Tianxing belum berniat untuk menyetujuinya. Jika saya selalu siap sedia, bukankah akan terlihat bahwa saya terlalu pelit? Dia dengan santai berjanji untuk pergi ke sana besok, jadi dia berhenti, dan kemudian melanjutkan perjalanan retretnya. Mundur adalah hal yang sangat membosankan bagi Feng Tianxing, dan itu tidak akan membuat konfrontasi dengan pria kuat lainnya menjadi lebih intens. Tapi ini adalah kebutuhan lain, sesuatu yang harus dihadapi demi kekuatan. Mengikuti retret Feng Tianxing kali ini, itu membawa kejutan kecil yang tak terduga, dan kekuatannya di puncak alam kelahiran kembali tiba-tiba memiliki tanda terobosan. Feng Tianxing memanfaatkan kesempatan ini, melepaskan semua energi spiritual yang telah dia kumpulkan, dan mencoba yang terbaik untuk menerobos belenggu lingkungan kelahiran kembali. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah setengah bulan menembus alam, Feng Tianxing akhirnya mendapatkan keinginannya dan menerobos alam kelahiran kembali, mencapai kekuatan tahap awal alam yang mulia. Tapi ini jelas salah satu hal yang Feng Tianxing ingin tutupi. Tolong beritahu Laksamana Feng, dan beritahu utusan yang dikirim oleh Patriark Kedan untuk meminta wawancara. Patriark Kedan bersedia mendiskusikan kondisi apapun dengan Laksamana Feng, selama Laksamana Feng dapat mencoba untuk membersihkan gerbang kosong. Baru pada saat ini Feng Tianxing ingat bahwa ada yang namanya Kedan. Tapi tidak masalah, sekarang Kedan bisa mengirim orang untuk meminta bantuan. Itu berarti keluarga masih hidup dan belum diserbu oleh kehampaan. Menghitung waktu, setengah bulan telah berlalu. Dan inilah saatnya serangan tentatif pertama Void dimulai. Biarkan utusan itu masuk. Saat utusan masuk, Feng Tianxing mengetahui bahwa ini adalah seorang kenalan,
Ke Wuxi. Saat keduanya bertemu lagi, Ke Wuxi berkata dengan tergesa-gesa. Kepala keluarga memohon Laksamana Feng untuk membantu keluarga Ke dengan ide untuk memecahkan masalah gerbang kosong. Jika itu bisa dilakukan, keluarga Ke bersedia memberikan setengah dari sumber daya sebagai hadiah. Ke dan menghabiskan setengah bulan terakhir di bawah bayang-bayang kehampaan. Jika dia masih tidak memikirkan Feng Tianxing di dalam hatinya, maka dia benar-benar hebat. Tapi Feng Tianxing tidak peduli. Dia mengharapkan ini. Oke, ayo pergi setelah saya menangani masalah sepele di yurisdiksi. Saya belum menangani masalah sepele dalam setengah bulan terakhir, jadi saya tidak akan membuat yurisdiksi kacau. Ke Wuxi membuka mulutnya. Awalnya ingin membujuk Feng Tianxing berangkat, tapi dia tetap menahan diri. Apakah dia bisa mendapatkan bala bantuan sekarang tergantung pada suasana hati Feng Tianxing. Jika dia masih tidak puas dengan keputusannya, bukankah itu hanya mencari masalah? Selain itu, Ke Wuxi dan Feng Tianxing telah melakukan kontak, mengetahui bahwa dia bukan tipe orang yang membiarkan keselamatan keluarga Ke diabaikan. Jadi dia hanya menangani masalah sepele di yurisdiksi dengan Feng Tianxing. Awalnya, Ke Wuxi ingin membantu Feng Tianxing menangani hal-hal sepele. Lagi pula, itu adalah akumulasi setengah bulan di wilayah di bawah yurisdiksinya. Tetapi ketika Feng Tianxing mulai menghadapinya, segalanya menjadi sangat halus. Karena Feng Tianxing menangani masalah sepele dengan sangat cepat, dia hanya memasukkan semua masalah sepele ke dalam pikirannya dengan gerakan acak, dan kemudian membuat serangkaian pengaturan. Dengan proses yang begitu cepat, hanya butuh waktu setengah batang dupa untuk bertambah. Setelah berurusan dengan hal-hal sepele, Feng Tianxing berkata kepada Ke Wuxi, "Ayo pergi ke rumah Ke dan bantu kamu memecahkan masalah terbesar." Ke Wuxi masih sedikit bingung, melihat tumpukan surat di atas meja, dan kemudian ke Feng Tianxing. "Kau yakin tidak melewatkannya?" Feng Tianxing tersenyum tulus. "Jangan khawatir tentang ini. Jika saya bahkan tidak menangani masalah sepele di yurisdiksi, saya pasti tidak akan membantu keluarga Ke.